Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 dan juga bersama dua rekan saya. Di dalam video kali ini kami ingin menjelaskan tentang pengertian agregat, fungsi, tujuan serta metode-metode agregat. Simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Adinda Medi Silvia sebagai pemateri pertama dari kelompok 5. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu perencanaan agregat beserta fungsinya. Jadi, agregat dalam konteks perencanaan agregat itu merujuk pada jumlah keseluruhan dari beberapa item atau elemen yang serupa. Jadi, perencanaan agregat sebenarnya adalah proses perencanaan yang bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan sejumlah besar item atau elemen produksi dalam satu kesatuan. Dan juga proses perencanaan strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menetapkan keputusan mengenai kapasitas produksi, tenaga kerja, dan persediaan dalam jangka waktu menengah. Atau dengan kata lain, agregat itu hasil akhir dari sebuah perhitungan produksi. Jadi dalam persediaan jangka waktu menengah itu biasanya 6 hingga 18 bulan ke depan agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi perencanaan agregat. Jadi pada dasarnya perencanaan produksi agregat merupakan suatu proses penetapan tingkat output atau kapasitas produksi secara keseluruhan guna untuk memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan dengan tujuan untuk meminimalkan total biaya produksi. Nah, di sini ada 4 fungsi perencanaan agregat, yaitu yang pertama menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Yang kedua itu ada alat ukur performansi proses perencanaan produksi dan juga menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang ketiga ada memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Dan juga untuk mengatur persediaan produksi jadi untuk mencapai target dan membuat penyesuaian. Yang keempat itu mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi dan juga sebagai alat komunikasi antara manajemen teras atau top manajemen dan manufaktur. Mungkin sekian untuk penjelasan saya terkait tentang pengertian perencanaan agregat beserta fungsinya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Halimatul Tamimah. Di sini saya sebagai pemateri kedua dan saya akan melanjutkan tentang tujuan perencanaan agregat. Baik, di sini saya ambil alih untuk pemateri kedua dan saya akan melanjutkan tentang tujuan perencanaan agregat. Nah, yang pertama, mengembangkan suatu strategi yang komprehensif dan seimbang antara permintaan dan pemasokan. Nah, yang kedua, menyediakan informasi untuk merancang perencanaan sumber daya. Nah, yang ketiga, mengacu produksi dan tenaga kerja secara efektif dalam menghadapi perubahan permintaan yang fluktuatif dengan tujuan mengurangi ketidakstabilan yang mungkin terjadi dalam mencapai konsistensi. Nah, tujuan perencanaan agregat menurut Heiser dan Render ialah untuk memenuhi permintaan atas perkiraan masa depan dan meminimalkan biaya selama periode perencanaan. Namun, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, mungkin jauh lebih penting daripada biaya yang rendah. Nah, mengapa tujuan perusahaan melakukan perencanaan agregat? Nah, ialah untuk mencapai tingkat output secara keseluruhan untuk menghadapi permintaan yang fluktuasi atau tidak menentu serta untuk menyediakan pasokan. Nah, menurut Kusuma 2004, tujuan perencanaan agregat adalah menggunakan sumber daya manusia dan peralatan secara produktif.
Nah, selain itu, perencanaan agregat digunakan untuk membuat tingkat output secara keseluruhan sesuai kebutuhan permintaan di masa depan yang berfluktuasi. Nah, perencanaan agregat juga menentukan kombinasi yang optimal dan tingkat produksi, jumlah tenaga kerja, dan tingkat persediaan. Perencanaan agregat memainkan bagian penting dalam pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Nah, perencanaan agregat akan sangat membantu dalam satu, mencapai tujuan keuangan dan mengurangi bagian variabel keseluruhan dan meningkatkan laba. Nah, yang kedua, pemanfaatan maksimum fasilitas produksi yang tersedia. Yang ketiga, mencocokkan permintaan dan mengurangi waktu tunggu untuk pelanggan. Yang keempat, mengurangi investasi dalam penyimpanan persediaan. Nah, yang terakhir, mampu memenuhi tujuan penjadwalan dengan menciptakan tenaga kerja yang bahagia dan puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alvina Putri Rianita. Di sini saya ingin menjelaskan atau menyampaikan materi tentang metode-metode perencanaan agregat. Berikut beberapa metode-metode perencanaan agregat antara lain. Yang pertama, metode pengendalian tenaga kerja. Metode pengendalian tenaga kerja ini melibatkan penyesuaian kapasitas produksi dengan permintaan saat ini. Pada metode ini, jika demand pada periode pertama mengalami kenaikan, maka akan dilakukan penambahan kapasitas. Jika pada periode berikutnya demand mengalami penurunan, maka produksi akan diturunkan sebesar demand-nya. Jadi, metode pengendalian tenaga kerja dalam perencanaan agregat adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatur jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan dalam proses perencanaan agregat dan untuk membantu perusahaan mengelola tenaga kerja dalam perusahaan secara efisien, meminimalkan biaya, dan merespon dengan cepat terhadap perubahan dalam permintaan pasar atau kebutuhan produksi. Yang kedua, metode pengendalian persediaan. Misalkan, pengolahan gudang adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan pengiriman barang yang diperlukan dalam proses produk sehingga produksi berjalan dengan optimal. Metode ini menerapkan tingkat produksi sebesar permintaan rata-ratanya. Jika jumlah produksi lebih besar, maka kelebihannya akan disimpan sebagai persediaan. Jika kondisi yang terjadi sebaliknya, maka persediaan akan dikeluarkan untuk memenuhi permintaan, sehingga tidak akan terjadi kekurangan pada suatu periode. Selanjutnya akan dievaluasi apakah selama masa perencanaan tetap akan terjadi kekurangan. Jika masih ada kekurangan, maka bagian produksi harus menyesuaikan persediaan awalnya sebesar maksimal kekurangan yang terjadi selama masa periode perencanaan tersebut, sehingga tidak akan terjadi kekurangan pada suatu periode. Jadi, pada metode pengendalian persediaan ini merujuk pada berbagai strategi dan teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengontrol jumlah persediaan yang dimiliki agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan finansial perusahaan. Dengan tujuan utamanya adalah untuk memastikan ketersediaan barang atau bahan baku yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan atau kebutuhan produksi. Penggunaan metode pengendalian persediaan yang tepat dapat membantu perusahaan mengoptimalkan ketersediaan persediaan dalam perusahaan, meningkatkan efisien operasional, dan mengurangi biaya persediaan secara keseluruhan. Yang ketiga, metode campuran. Jadi, metode campuran di sini adalah metode pendekatan yang menggabungkan beberapa faktor dalam menentukan tingkat produksi yang optimal. Metode campuran atau sering disebut juga dengan metode pencampuran dalam perencanaan agregat adalah pendekatan yang menggabungkan dua atau lebih metode perencanaan agregat yang berbeda untuk menghasilkan rencana agregat yang lebih optimal. Metode campuran ini bisa digunakan
karena setiap metode perencanaan agregat memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, serta dapat memilih efektif dalam situasi tertentu atau untuk memenuhi tujuan tertentu dari perencanaan agregat. Dengan demikian, metode campuran dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan meminimalkan biaya produksi serta kelebihan atau kekurangan persediaan. Tujuan utama dari metode campuran adalah untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara biaya produksi, tingkat layanan pelanggan, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam perencanaan agregat. Metode campuran sering melibatkan pemodelan matematis dan analisis data untuk menggabungkan informasi dari berbagai metode perencanaan agregat yang digunakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.